Universitas Yapis Papua Uniak Jayapura telah melakukan pasca wisudawan dan wisudawati sebanyak 6 para wisudawan asal Paniai Barat yang merayakan acara syukuran bersama keluarga besar Paniai Barat yang berdomisili di Jayapura. Acara syukuran tersebut dilakukan pada Sabtu 4 September 2021 pukul 15.30 waktu Papua hingga selesai. Berlangsungnya di Asrama Tinggi Sumber Kasih 25 atas depan Gedung Negara Kelurahan Peti Kota Kecamatan Jayapura Utara, Jayapura, Papua. Wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan strata 1 masing-masing memiliki jurusan yang berbeda. Yang pertama, Naftali Pigome, Sarjana Administrasi Perkantoran. Yang kedua, Simeon Pigome, Sarjana Administrasi Perkantoran. Yang ketiga, Osea Uti, Sarjana Akuntansi. Yang keempat, Amos Tebai, Sarjana Akuntansi. Yang kelima, Abia Pigai, Sarjana Manajemen. Yang keenam, Yan Periboma, Sarjana Akuntansi. Dalam ibadah syukuran ini dipandu yang pertama oleh Julianus Kenya, dan yang kedua Ibu Alpice Pigome, dan yang pemain musik adalah Amos Alkudian. Dalam rangka acara syukuran wisudawan tersebut diisi dengan sambutan-sambutan yang pertama para wisudawan yang diwakili oleh Amos Tebai SAK. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua, Bapak Ibu yang berkenan hadir di tempat ini dan mengikuti acara wisudawan asal dari Paniai Barat. Saya tidak banyak bicara, hanya pesan yang terjadi secara kenyataan bahwa kami wisudawan ke-6 ini datang dari ruang lingkup atau PISMI itu di Yobano, dari Jayapura, semua dari satu orang tua, baik itu di asrama Paniai Barat 25 yang kami lihat ini. Kurang lebih menghadapi berbagai hal, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Selama itu Tuhan senantiasa memberi nafas, kami sudah menolong memimpin sehingga kami sudah usai dan sekarang sudah memiliki nama baru. Ya, dan selama proses pendidikan suka duka, makan tidak makan itu hal biasa dan kami sendiri pun bisa minta karena itu bagian dari proses. Selama kita berjuang itu tidak mungkin semua orang yang suka tidak pernah itu tidak mungkin, tapi hal ini harus mengalami. Ya, dari detik ini kami tidak bisa mengakui kepada orang tua membuat segala sesuatu tidak, tetapi kami hanya ucapan terima kasih atas dorongan, doa, moral kami untuk menunjukkan terhadap kami sehingga kami juga sekarang sudah menjadi orang. Ya, bukan berarti kami janjikan mengabdi kepada orang tua, tetapi apa yang kami miliki itu jaminan itu. Baik itu yang kami miliki historik bahkan juga ini. Karena banyak orang yang mengharapkan itu hanya dunia saja. Sudah, tapi berapa ilmu, berapa pengetahuan, itulah yang dominan secara individu. Kalau yang secara universal atau publik itu, ketika kita sudah memiliki harapan atau memuji pemikiran, nah itu baru menunjukkan kontribusi kepada orang tua. Tapi kami ucapan tuh hanya sudah memiliki pengetahuan dan ilmu, itulah yang menunjukkan. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan dan terima kasih. Salam.
rasa terima kasih. Nah, dari saya rasa apa ini? Ucapan doa rasa kuat. Kami datang dari pedalaman, kami rasa dan juga nikmatan memiliki apa ini predikat itu kembali kepada bapak-bapak yang hari ini untuk bahagia. Tetapi kami usulkan dari orang tua hidup ke depan sesuai dengan tadi sudah ambil apa ini sistema. Jadi sesuai dengan sistema kemenangan apa ini penderitaan kemenangan itu sudah, tapi untuk kenikmatan kehidupan masih belum. Jadi kami dari orang tua untuk apresiasi kepada wisudawan, kami rasa terima kasih dan juga hidup ke depan kembali kepada bapak-bapak. Terima kasih. Orang tua wali yang bisa menyampaikan kesan dan pesan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pesan yang berikut yang ketiga, mewakili orang tua wali Bapak Kusaya Pegama Kusaya dipersilakan. Salam. Salam. Baik, pertama-tama saya sebagai orang tua mewakili semua yang ada sudah wali yang sudah selesai kami sama-sama. Walaupun ya tidak ada kami semua mengatakan di asrama. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua itu dalam sesuatu dengan waktu. Dalam tidak salah dalam penatbah ada saatnya untuk sukses. Yaitu hari ini yang ada yang sudah sukses. Jadi saya sebagai orang tua saya rasa syukur. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu saya menyampaikan kepada orang tua yang datang dari kampung, terima kasih. Ini adalah anak-anaknya hasil doa kalian. Jadi sekali lagi ini hasil doa dari Bapak Ibu yang datang dari kampung. Itu yang kedua. Yang ketiga itu orang yang sukses itu ada masalah. Terhormat kepada orang tua yang bisa datang, bisa ikuti ibadah syukuran pada sore hari ini. Saya hormati juga kepada wisudawan, saya hormati juga kepada para undangan hadirin yang kami hormati. Kami sekali lagi kita tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangan karena kita sudah melihat anak kita sudah sukses dalam pendidikan S1. Dan pada kesempatan sore dan acara meriah ini, saya pribadi juga bersyukur kepada Tuhan karena mereka ini kami orang tua di kota ini kami terima tahun 2017. Dan kami sudah buktikan tahun 2021 dengan hasil mereka sudah wisuda. Ini bukti kasih dari Allah. Bukti kasih dari Allah sehingga saya mewakili kepala suku wilayah bagian barat, tapi wilayah kota di sini, wilayah barat yang ada di sini, dan ada beberapa pesan yang saya sampaikan kepada khususnya untuk wisudawan dan pribadi kita semua. Yang satu hal yang saya pernah renungkan, pandangan kita orang Papua, kita tidak ada lapangan pekerjaan, tapi suku lain Papua itu ada lapangan pekerjaan itu banyak. Coba Bapak Ibu sekarang kita renungkan. Begitu kita selesai pendidikan, kita semua ya bukan karena mereka sudah, karena saya juga sendiri juga nanggung dari tahun 2000
2012 sampai hari ini saya juga belum dapat pekerjaan. Pekerjaan untuk pegawai negeri, tapi sampai saat ini saya tidak kecewa. Saya sudah mulai renungkan bahwa memang Papua ini lapangan pekerjaan banyak. Menurut orang yang dari luar datang masuk ke Papua. Tapi kita orang Papua dianggap lapangan pekerjaan tidak ada. Itu ada di mana? Coba kita semua jawab. Dan khususnya untuk saya pu anak, dianggap kota ini saya pu anak. Dan hari ini saya bisa lepas. Dan sekaligus saya pesan kepada mereka dan untuk kita semua. Karena kita ada di kota ini, dianggap kota yang diisi dengan susu dan madu dan tanah kosong banyak. Dan saya pesan melalui kami jangan segan, tapi pokoknya kata-kata yang saya sampaikan itu kita harus renungkan dan hal baik itu kita petik dan kita kerja. Karena hari ini butuh orang kerja, bukan butuh sarjana. Sarjana hari ini mulai dari Paniai Barat, Paniai Timur, Paniai Selatan, Paniai Utara dan seluruh Papua diisi dengan pengangguran. Kenapa saya sudah buka kata-kata seperti ini tidak pantas diungkapkan kata awal, tapi saya rasa sedih. Begitu ada informasi untuk pekerjaan, semua dari kampung, dari mana-mana datang, bukan umur yang paling bawah, tapi sudah botak ke data itu biasanya, bukan pegawai negeri, tapi pegawai swasta. Pegawai swasta. Saya bangga, mereka yang ada di sini, saya bangga karena mereka itu bisa lihat di atas sini ada gedung apa? Kediaman Bapak Wakil Gubernur. Kalau di sebelah apa? Kediaman Kapolda Papua, orang nomor 1 di Papua. Kalau mereka tidak petik ilmu dari mereka lalu mereka hanya ikut-ikutan, dosa itu bukan orang tua. Orang tua punya tugas selesai. Dan mereka sudah pakai toga. Dan kalau mereka tidak pikirkan, depan saya ada Polda, orang nomor 1 di Provinsi Papua. Di atas ini orang nomor 1, yang kedua di birokrasi pemerintah ada. Lalu mereka tidak petik dari ilmu mereka dan mereka tidak kembangkan, itu rugi, itu bukan orang tua. Bukan rugi orang tua dan kita semua yang ada di sini. Karena kami tahu bahwa mereka sudah wisuda hari ini dan pasti pikiran mereka itu ada di mana, kami belum tahu. Saya selalu kasih tahu, pertemuan apapun, kamu tidak boleh pulang kampung. Itu saya selalu kasih tahu. Kalau kamu pulang kampung, pasti disaing dengan suku dan marga dengan marga. Lalu namanya kamu punya nilai kesarjanaan akan hilang di tengah-tengah masyarakat di sana. Itu saya pernah kasih tahu, bukan kali ini. Karena saya rasa senang mereka sudah wisuda dan mereka tidak anggap saya kepala suku. Saya anggap kepala suku dan ini kata-kata kepala suku di wilayah barat. Dan mungkin daerah lain pasti disampaikan. Jadi paradigma dan pandangan kita untuk lapangan pekerjaan untuk orang Papua itu harus berubah dari sekarang. Jangan kamu harap pegawai negeri. Pegawai negeri kamu harap nanti kamu botak atau mati baru nanti ingat kembali. Jadi sekarang saya minta Bapak ganteng-ganteng yang sudah hari ini sudah 6 orang dari wilayah barat, tapi kulit mereka dan hati mereka itu orang Papua yang kerja di tanah dan negeri ini. Negeri yang diisi dengan di bawah tanah ada emas, di atas ini ada gunung, batu dan segala isinya. Itu diperintahkan kepada manusia Papua harus jaga dan kerja. Itu saya hanya emosi. Saya tahu bahwa nanti kalau mereka ini begitu selesai, mereka tidak kembangkan ilmu mereka yang sudah dapat sarjana ekonomi, sarjana perikanan, mereka yang sudah dari sarjana macam-macam. Kalau orang bisa tahu kalau sarjana ekonomi itu depan rumah itu harus ada kios baru dianggap dia itu memang orang yang sudah
belajar ekonomi. Sama juga kalau peternakan, kalau dia depan rumah dia tidak punya kandang, kita kembali ke karena mereka sudah wisuda ini karena hasil dari babi, jualan, mereka itu pokoknya itu macam-macam. Coba kita renungkan kembali di bawah orang tua kita di kampung. Mereka bisa bertahan hidup karena apa? Karena apa? Hanya karena nota, hanya karena babi, hanya karena ikan, dan pokoknya segala isi yang ada di depan kita ini. Jadi semua, mulai dari 6 orang ini sampai kita yang ada di sini, kita harus isi tanah yang kosong, kita harus bekerja, kita harus piara babi, itu pekerjaan. Kita buka kios itu pekerjaan. Kita bikin usaha lain itu pekerjaan. Jangan anggap itu remeh. Itu mungkin sambutan saya panjang karena selama ini saya emosi dan ini isi hati saya yang saya bisa sampaikan supaya kita semua bisa isi, jangan pulang kampung. Ini kotanya, pusat informasi seluruh 29 kabupaten punya pusat informasi. Mau dapat informasi apa, pembunuhan, pemerkosaan, intimidasi, atau apa itu ada di sini. Nanti kamu pulang kampung di sana mungkin tes sudah kasih naikkan di orang lain, tapi karena lewat waktu sudah kamu ketinggalan, umur nanti dibatasi. Itu kamu ingat. Itu untuk kita semua karena ini momen acara wisudawan yang sudah diwisudakan 6 orang, dan kami orang tua selalu tahu bahwa kota ini satu kampus 3 kali wisuda. Tapi lapangan pekerjaan tidak ada. Itu dianggap orang Papua atau orang pendatang. Lapangan pekerjaan banyak. Itu yang saya pesan supaya pikiran pandangan kita. Kalau nanti saya jadi pegawai negeri baru saya bikin sesuatu dengan orang tua. Pikiran ini yang kita harus rubah. Pikiran ini yang kita harus rubah melalui acara ini, dan kita semua karena sudah mulai pergeseran budaya kerja, itu sudah alami dari tahun berapa sebelum lahir saya sampai hari ini sudah mulai pergeseran, dan hari ini kita mulai rasakan, dan nanti akan rasakan. Jadi mulai hari ini kita harus tanam dengan budaya kerja, tanah yang kosong kita harus isi untuk bikin rumah, ternak, ayam, itulah pekerjaan. Kalau namanya pegawai negeri saya bicara karena saya bukan pegawai negeri. Saya bukan pegawai negeri dan saya pekerjaan memang swasta. Swasta murni dari sejak saya begitu selesai pendidikan, saya terjun ke pegawai negeri. Memang saya tes tapi diisi oleh mungkin orang lain yang punya uang. Tapi dianggap saya itu orang yang tidak ada apa-apanya. Memang saya punya sarjana dan dianggap saya orang yang sudah selesai, tapi mereka tidak itu saya. Itu yang saya emosi dan saya bisa sampaikan. Bapak Enam, selamat sukses. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 4. Kami lepaskan atas nama Kepala Suku Paniai Barat. Kami lepaskan dari tempat ini karena kamu sudah wisuda. Tanggung jawab sebagai orang tua dan kepala suku di kota ini, kami sudah lepas sedikit dan kami mau urusan baru datang yang mereka yang sedang pendidikan. Itu sebagai sambutan kepala suku dan mewakili orang tua yang ada di sini. Dan sekali lagi selamat sukses dan selamat berhasil. Kamu jangan anggap rendah, tapi kamu orang besar. Karena saya yakin bahwa kamu, tadi saya sudah pembukaan, kamu hidup dengan orang-orang besar. Pasti kalau kamu ikut dengan orang besar atau kamu tinggal makan minum orang besar, pasti kamu juga orang besar. Bukan pegawai negeri baru orang besar, tidak ada. Jangan cerita. Kamu sudah orang besar karena lingkungan di mana kita berada itu menentukan. Itu menentukan. Kalau kita gabung dengan anak-anak, pokoknya ikut-ikutan, pasti pikiran kita juga ikut-ikutan. Kalau kita ada di berada arena daerah vital atau daerah yang diistimewakan di kota,
ini di bagian dok ini, mulai dari pelabuhan di bawah sampai di dok 9. Jadi itu daerah yang diistimewakan oleh pemimpin yang ada di kota ini. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Apabila kata saya yang begitu tegas dan begitu kata yang tidak begitu baik, saya juga sebagai manusia biasa dan saya mohon maaf, tapi saya lihat ini bermakna bagi kita semua. Apabila kita lakukan, kalau tidak, sama juga dengan tadi khotbah. Ini mereka di tema ini sangat menarik ini. Sangat menarik dan itu harus kembangkan di rumah. Dan saya kembalikan kepada pemandu kita. Salam. Sekali lagi, salam. Selamat datang, selamat bertemu kembali pada acara syukuran wisudawan asal Banggai Barat, Kota Jayapura, kepada saudara kita ke-6 wisudawan sekalian. Yang terhormat Evangelis Nason yang mana disalurkan firman Tuhan, yang terhormat juga kepala suku atau yang mewakilinya, yang terhormat senioritas pembina, kasih dan pertolongannya sehingga kita bisa ada sebagaimana ada di tempat ini untuk mengikuti acara syukuran wisudawan. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal dalam momentum acara wisudawan asal Banggai Barat, Kota Jayapura. Kami sangat bangga karena ke-6 saudara kami di tempat ini. Kami sudah merasakan penderitaan, kami sudah merasakan rasa lapar, sakit, susah, senang sama-sama di asrama ini. Akhirnya ke-6 saudara bisa mengenakan gelar sarjana, sekaligus merupakan hari bersejarah di mana kawan-kawan kita mengenakan gelar, sekaligus merupakan hari kebahagiaan buat saudara sekalian. Bahkan pula orang tua kita dari kampung yang mana bisa mengikuti kegiatan ini, mereka juga ikut puas. Dan kita, Ikatan Keluarga Besar Ikatan Banggai Barat, kami merasa senang dan bahagia atas kesuksesan daripada saudara-saudara kita sekalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana kawan-kawan sekalian mengenyam pendidikan di kota ini kurang lebih 5 tahun, dan akhirnya hari ini kawan-kawan sekalian bisa mengenakan toga sekaligus mendapatkan gelar sarjana di kota ini, sehingga saya dan seluruh anggota Ikatan Pemuda Pelajar dan mahasiswi Banggai Barat Kota Jayapura diharapkan supaya kawan-kawan sekalian sesuai dengan hasil perbuatan kalian, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sudah kalian miliki, di mana kalian mengenyam pendidikan di kota ini, itu yang akan menerapkan di mana kalian mengabdi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami juga rasa senang dan kami juga sangat bangga kepada kawan-kawan sekalian. Ini bukan akhir dari kesuksesan, tapi ini merupakan sebuah keberhasilan yang kawan-kawan peroleh. Ya, ini bukan akhir dari kesuksesan, tapi ini merupakan awal dari meraih impian. Sehingga ke depan kawan-kawan tetap berjuang untuk mendapatkan kesuksesan yang abadi. Hari ini merupakan kemenangan di bangku pendidikan. Selagi kita masih menunggu 2 hal. Yang pertama, kemerdekaan diri pribadi bahkan pula tanah ini, dan yang kedua adalah kematian. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang paling terakhir adalah matahari. Itu kita tahu bahwa dia menginari dari timur, dia terbit dari timur dan menginari ke barat. Kita bukan orang terbelakang. Matahari dia menginari kita orang Banggai Barat. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Salam.